Hai rekan traders, dengan Tommy Yu di sini. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video Forex Course Price Actions. Ini adalah part yang keempat dan kini kita akan membahas tentang chart pattern dengan pola rectangle. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini atau belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe dulu. Follow sosial media kami yang lain, dan kami juga memiliki grup komunitas trading, itu ada di Telegram dan juga di Discord. Linknya saya sertakan di layar dan di bagian deskripsi. Mari kita langsung masuk ke materinya. Baik, kita masuk ke part yang keempat, yaitu chart pattern dengan pola rectangle. Sebelum kita mulai, ini ada checklist terlebih dulu. Untuk dapat trading di forex market itu, kita wajib untuk memiliki broker forex yang bagus, ya. Dan saya akan share juga broker yang saya gunakan secara personally. Linknya saya sertakan di bagian deskripsi dan di pojok kanan atas ya. Untuk tools analisa teknikal, itu saya menggunakan TradingView. Saya sarankan juga menggunakan laptop atau desktop PC supaya bisa menganalisanya nyaman ya. Baiknya saya sarankan untuk nonton dulu yang tutorial forex dari nol. Dan untuk playlist tutorial price action yang video ini, itu playlist lengkapnya ada di bagian deskripsi ya. So pastikan teman-teman untuk mengecek ke situ. Baik, untuk chart pattern rectangle sendiri, itu adalah pola yang kotak. Basically itu harganya itu ranging. Kita bahas mengenai ranging price ini itu di part yang pertama, di market phase. Itu teman-teman bisa refer ke situ dulu ya. Dan tidak selamanya market itu ranging. Ya, suatu saat ketika market itu selesai ranging, dia pasti akan breakout. Sama seperti gini, nggak ada selamanya tren itu naik terus atau turun terus. Suatu saat dia pasti akan patah. Ketika breakout, itu bisa ke atas atau bisa ke bawah. Kalau dalam konteks rectangle ini, itu kekuatannya sama. Jadi bull atau bear itu kuatnya sama. Biasanya mereka harus memilih ya, tergantung. Nanti kita lihat pola-pola yang lebih lanjutnya seperti apa gitu ya. Bisa ke atas atau ke bawah. Dan pada saat ranging ini, membentuk rectangle ini, yaitu ada dua tipe entry, yaitu reversal dan breakout. Nanti kita akan lihat lebih lanjut seperti apa ya. Oke teman-teman, ini saya akan gambarkan kalau kita misalkan ya pola kotak itu seperti ini ya, harganya itu akan bergerak dalam ranging seperti ini ya. Kita bisa tarik garis di bagian atas dan kita tarik garis di bagian bawah. Itu adalah pola ranging. Biasa juga itu ketika uptrend ya, ini kita ngulang sedikit ya, ketika uptrend itu dia akan ranging dulu sebelum berbalik arah dan kemudian ini ranging ya polanya, kemudian dia akan break ke bawah dan dia akan downtrend. Nah, ini pola-pola seperti ini adalah pola-pola yang dikatakan sebagai ranging atau rectangle. Ini kalau kita gambar itu sebagai kotak gitu ya. Yang ini nih, ketika ranging ya, ketika ranging itu potensi untuk breakout itu sama rata. Dia bisa breakout ke atas atau bisa breakout ke bawah. Entry-nya itu kalau ranging-nya ini cukup besar ya. Jadi range-nya ini atas ke bawah ini tuh cukup lebar. Saya menyarankan untuk kita entry-nya itu ketika reversal, ketika ini nih. Jadi tidak disarankan untuk entry ketika breakout. Ini agak bahaya karena bisa nyangkut, nanti banyak jebakan Batman-nya. Jadi kalau ada range yang cukup lebar seperti ini, entry-nya itu di sini nih, nge-short atau di sini, ini nge-long. Ya. Kemudian kalau ini long ya ini jualnya di sini. Kalau ini nge-short ke sini, jualnya di close posisinya di sini. Ya. Dalam konteks kedua, kalau kita mau breakout entry itu bisa, tetapi kita harus ngelihat contohnya begini, dalam range-nya sempit. Nah, range yang sempit seperti ini, kemudian tiba-tiba breakout, nah itu kita entry di sini oke. Atau kita bisa misalkan entry ke bawah gitu ya, range-nya kecil begitu, kemudian breakout ke bawah, dan kita entry di sini itu juga oke. Nanti kita akan lihat langsung di chartnya seperti apa. Baik teman-teman, ini saya beri contoh pola rectangle yang pertama. Ini saya ambil contohnya gambar seperti ini. Ini clear sekali ya. Jadi masuk pola rectangle itu seperti ini nih. Harganya ranging, nggak kemana-mana. Dan ketika suatu saat di sini dia break ke bawah, tembus dan dia terus ke bawah. Ya, kita ambil contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini ranging itu juga bisa berarti seringkali ya itu ketika berada di pola-pola sebelum perbalikan tren. Jadi contohnya seperti ini. Movement ke atasnya cukup kuat, push ke atas, kemudian dia ranging di sini. Ya, bikin pola rectangle dan kemudian ini ya saya buat seperti ini ya, kemudian dia balik arah. Untuk kita bisa tarik garis seperti ini, oke. Dan ini juga saya bisa tarik garis di bawah seperti ini, oke. Dan suatu saat ketika ranging selesai dia akan breakout naik ke atas. Pola lainnya itu juga kita bisa lihat di sini ya. Ini kelihatan sekali kan ranging.
harganya nggak gerak kemana-mana. Ya, harganya bergerak sedikit, naik turun, naik turun, naik turun, dan akhirnya dia breakout ke atas. Nah, ini adalah contoh pola-pola ranging atau rectangle. Oke, kalau tadi kita ngomong soal entry yang bisa kita lakukan ketika breakout adalah entry yang seperti ini, saudara. Jadi teman-teman kalau lihat ini, kalau ini ketika break, ya ketika break ini, teman-teman bisa entry di sini, di candle ini. Karena ini cukup valid dan dia biasanya akan naik ke atas. Tetapi kalau teman-teman masuk ketika reversal, ketika di support seperti ini teman-teman masuk, itu biasanya range-nya terlalu kecil dan kurang bisa memberikan return yang cukup baik. Saya akan kasih contoh yang kedua ya, jadi seperti ini. Nah, ini adalah pola rectangle yang agak lebar dibandingkan yang contoh sebelumnya. Ini kalau saya boleh gambar itu seperti ini, saudara. Ini kan puncak, puncak, puncak. Kemudian ini lembahnya, ini saya bisa bikin rectangle seperti ini. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan strategi untuk belinya itu di garis-garis bawah dan atas. Jadi misalkan di sini ini kita bisa nge-short, kemudian kita bisa take profit di sini, bisa ambil posisi entry buy di sini dan sell di sini dan seterusnya. Kalau ini tidak disarankan, kalau model seperti ini buy ketika breakout. Contohnya ketika breakout di sini ini tidak disarankan buy karena nanti gampang sekali akan kecolek, kena jebakan begitu ya. Saya berikan contoh berikutnya. Kalau kita bisa gambar pola ini ya, ini ada puncak-puncak dan kita bisa garis seperti ini. Oke. Kemudian bawahnya kita ambil di sini ya. Ini lembahnya kita hubungkan seperti ini. Nah, ini range-nya cukup lebar untuk kita bisa trading seperti yang tadi saya share ya. Bisa beli di sini, kemudian sell di sini, kemudian kita bisa nge-short lagi di sini, dan kita bisa open buy lagi di sini. Nah, sekarang berapa range yang sesuai? Nah, sebenarnya ini tidak ada patokan bakunya, karena ini sifatnya kan subjektif ya. Jadi, kalau buat saya sendiri, seperti ini sudah bisa untuk kita bisa trade buy on reversal begitu ya. Dan ini kalau kita lihat ya berapa pip, kita ukur jaraknya ini itu sekitar 80-an pip. 80 pip saya rasa masih cukup untuk bisa kita dapat gain profit yang cukup baik ya. Bandingkan dengan yang ini. Ini kita bisa kalau teman-teman lihat ini juga ranging. Oke, ini ranging satu lagi di sini. Nah, ini kalau kita ukur ini hanya 30-an pip, 37 pip range-nya. Jadi ini cukup pendek ya, dan 30 pip ini menurut saya ya tidak terlalu nyaman lah, tidak terlalu cocok buat kita main buy on reversal. Buy on breakout lebih cocok saya rasa ya, tapi itu kembali lagi ke preferensi teman-teman dan juga time frame yang teman-teman gunakan. Jadi kalau time frame-nya itu misalkan teman-teman pakai yang 1H atau 4H, mungkin ini lebih cocok. Tapi kalau teman-teman pakai time frame yang lebih pendek, misalkan 15 menit, atau time frame yang bahkan 5 menit, ini sudah cocok sih. Jadi ini tergantung balik lagi ke time frame yang kita gunakan ketika trading. Well, saya rasa itu saja yang saya bisa share teman-teman. Dan semoga ini bisa menambah wawasan. Nanti kita akan lanjut ke video yang berikutnya ya. So stay tune dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, itu tadi saudara tutorial singkat tentang bagaimana kita menganalisa market dengan menggunakan chart pattern khususnya rectangle. Video ini masih akan berlanjut dengan part yang selanjutnya, makanya jangan lupa untuk subscribe ya supaya tidak ketinggalan. Dan terima kasih atas perhatiannya, nama saya Tommy Yu dan salam cuan.